Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi dengan Ustazah Asri di pembelajaran matematika. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Lalu bagaimana perasaan hari ini teman-teman? Mudah-mudahan perasaan teman-teman pun sedang merasa senang. Baik, sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Selanjutnya, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Lalu yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyeknya hingga tuntas. Lalu yang keempat, pastikan merapikan kembali alat tulis yang sudah digunakan. Nah, tema kita hari ini masih membahas tema 8, yaitu tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtemanya tentang menjaga keselamatan di rumah. Ada dalil yang berkaitan dengan subtema kita hari ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Menjaga itu berarti mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya. Sedangkan bahaya itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan kerugian. Dan yang dimaksud dengan keselamatan merupakan suatu keadaan aman, baik secara fisik maupun sosial. Di rumah terdapat perlengkapan rumah tangga. Nah, beberapa perlengkapan rumah tangga tersebut seperti pisau, gunting, paku, dan lain-lain. Perlengkapan rumah tangga tersebut seperti pisau, gunting, memiliki ujung yang tajam dan harus disimpan pada tempat yang aman. Lalu, kita juga harus menyimpan benda tajam tersebut pada tempat yang aman. Kemudian, membersihkan kamar mandi dan dapur supaya tidak licin. Membersihkannya dengan cara menyikat lantai menggunakan sabun pembersih. Lantai kamar mandi yang tidak dibersihkan akan menumpuk kerak kotoran. Nah, kerak kotoran itu akan menempel di lantai kamar mandi dan akan menyebabkan lantai menjadi licin. Lantai yang licin akan menyebabkan orang tergelincir dan terjatuh ketika ke kamar mandi. Lalu ketika terjatuh akan mengakibatkan cedera bagi penghuni rumah atau bagi orang yang terjatuh tersebut. Kemudian, menyimpan obat serangga yang mengandung bahan kimia pada tempat yang tidak terjangkau anak-anak. Obat serangga berfungsi untuk mengusir dan membunuh serangga. Obat serangga itu berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia karena mengandung bahan kimia. Jika bahan kimia tersebut tercium atau tertelan, maka akan menyebabkan bahaya seperti keracunan. Keracunan itu adalah kondisi yang disebabkan oleh menelan dan mencium bahan kimia. Jika terdapat tangga yang tinggi di dalam rumah, pastikan memasang pagar penjaga. Pagar penjaga bisa dipasang di atas dan di bawah tangga. Untuk apa? Untuk keselamatan penghuni rumah yang mempunyai anak kecil. Kemudian pastikan mengunci pintu dan jendela ketika sendirian di rumah. Mengunci pintu dan jendela akan mencegah orang yang tidak dikenal. Jika tidak mengunci pintu dan jendela, maka akan berpotensi terjadinya pencurian.
Lalu pastikan juga menyimpan barang berharga di tempat yang aman ya teman-teman. Kemudian menyimpan barang berharga di tempat yang aman akan meminimalisir terjadinya kehilangan. Contohnya menyimpan uang. Nah, ketika menyimpan uang pastikan di tempat yang aman. Itu saja mungkin teman-teman materi tema yang Ustazah sampaikan. Selanjutnya Ustazah akan membahas mengenai materi matematika. Materi matematika kali ini Ustazah akan sampaikan tentang menentukan lama waktu suatu peristiwa. Kita masih belajar tentang waktu ya teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dengan yang namanya waktu. Dan tanpa kita sadari, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan biasa dinyatakan dalam satuan waktu. Ada kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama, ada juga yang membutuhkan waktu yang singkat. Contohnya, memasak membutuhkan waktu yang lama jika dibandingkan dengan memakai baju. Lama waktu suatu kegiatan sering dinyatakan dengan satuan jam. Contohnya di sini ada cerita minggu pagi Bayu dan teman-temannya akan bermain bola. Bayu sudah menunggu sejak pukul 8, mereka mulai bermain pukul 9. Poin pertama, pertanyaannya, berapa lama Bayu menunggu teman-temannya? Lalu yang keduanya poin B, mereka bermain bola selama 2 jam. Maka pukul berapa mereka selesai bermain bola? Berikut penyelesaiannya ya teman-teman. Perhatikan gambar jarum jam berikut. Dari pukul 8 sampai pukul 9 lamanya 1 jam. Jadi Bayu menunggu teman-temannya selama 1 jam. Kemudian pukul 9 ditambah 2 jam sama dengan pukul 11. Jadi mereka selesai bermain bola pukul 11. Itu saja materi yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan dapat teman-teman pahami ya, dan silakan teman-teman boleh pelajari. Lalu ada manfaat dari materi yang dipelajari hari ini. Yang pertama, kita mengetahui cara menjaga keselamatan di rumah, dan yang kedua, mengetahui cara menentukan lama suatu waktu atau lama waktu suatu peristiwa. Lalu ada proyek yang harus teman-teman tuntaskan. Proyeknya yaitu lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel nomor 1. Contohnya ini ya. Nomor 1 ini sebagai contoh. Dari pukul 9 hingga pukul 11. Maka lama waktunya itu adalah 2 jam. Lalu untuk nomor 2 dan seterusnya, silakan teman-teman tentukan sendiri lama waktunya berapa. Nah, contohnya nomor 2 nih, dari pukul 8 sampai pukul 2 siang ya. Berapa lama waktunya? Silakan teman-teman tentukan sendiri lama waktunya ya. Lalu tabel selanjutnya. Nah, untuk tabel selanjutnya yang nomor 4, nomor 5 dan nomor 7 di sini sedikit berbeda dengan nomor 1, 2, 3 dan 6 ya. Untuk nomor 4, 5 dan 7, contohnya Ustazah berikan contoh yang nomor 4. Nomor 4 ini dari pukul 12 hingga pukul berapa jika lama waktunya 2 jam. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek dan tetap semangat belajar di rumah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.